Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesta Widono Bahwono. Saya dari kelas I20C3 jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Karyawan menggunakan metode Hazard and Operability atau HAZOP dengan mata kuliah K3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tringudi Wiatna MTPU. Langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Dari latar belakang yaitu kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun pekerja. Oleh karena itu, analisa kecelakaan kerja sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Analisa kecelakaan kerja bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan yang efektif. Dalam melakukan analisa kecelakaan kerja, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan kerja, alat kerja, dan perilaku kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari prosedur tenaga kerja dan kemampuan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kecelakaan kerja dan potensi bahaya yang terjadi di bagian produksi pabrik kelapa sawit PT GMF. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi perpustakaan. Analisis dilakukan dengan teknik analisa data secara deskriptif dengan metode HAZOP. HAZOP merupakan metode operasional guna menanggulangi sumber bahaya yang terjadi di tempat kerja, serta upaya memberikan rekomendasi atau solusi untuk menghindari dan mengurangi risiko bahaya yang ada, dan juga untuk mengetahui serta mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi dari kecelakaan ringan sampai kecelakaan berat sehingga menghilangkan hari kerja serta merugikan pekerja bagi perusahaan. Pengertian HAZOP, Hazard and Operability, adalah sebuah cara yang dikembangkan untuk mengetahui dan memperbaiki tingkat bahaya yang dapat terjadi dan untuk mengenal masalah yang dapat timbul pada saat proses operasi. Meskipun tidak berbahaya, namun dapat membahayakan kemampuan alat untuk mencapai produksi yang setinggi-tingginya. Hazard and Operability secara logis mengenali setiap kemungkinan penyimpangan dari suatu kondisi operasi yang dilarikan pada suatu produksi, mencari berbagai faktor penyebab yang dapat menimbulkan timbulnya kondisi yang tidak efisien, dan menentukan konsekuensi yang dapat merugikan sebagai akibat dari terjadinya kekeliruan serta memberikan tindakan untuk mengurangi dampak dari tingkat bahaya yang telah berhasil dikenali. Tujuan di sini untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan di tempat kerja, maka diperlukan manajemen risiko. Dalam proses identifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya, maka dapat dilakukan dengan metode Hazard and Operability atau HAZOP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kecelakaan kerja yang terjadi pada produksi bagian kelapa sawit PT Gunung Mas Raya. Mengetahui beberapa frekuensi terjadinya kecelakaan kerja bagian produksi kelapa sawit PT Gunung Mas Raya, mengetahui berat dan ringannya kecelakaan kerja bagian produksi kelapa sawit PT Gunung Mas Raya, dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk pengendalian kecelakaan kerja bagian produksi kelapa sawit PT Gunung Mas Raya. Manfaat analisa kecelakaan kerja. Melakukan analisa di sini manfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, melakukan analisa kecelakaan kerja memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Di antaranya adalah meningkatkan keselamatan kesehatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, ada juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, antara lain faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor alat kerja. Faktor manusia meliputi perilaku kerja, kecakapan, dan pengetahuan. Faktor lingkungan meliputi kondisi fisik tempat kerja, seperti kebisingan dan pencahayaan. Sedangkan faktor alat kerja meliputi kondisi dan kualitas alat kerja yang digunakan. Dalam melakukan analisa kecelakaan kerja, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab tersebut, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan yang tepat dan efektif. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Setelah dilakukan analisa kecelakaan kerja dan ditentukan faktor penyebabnya, perlu tindakan pencegahan yang tepat dan efektif. Tindakan pencegahan dapat berupa perbaikan alat
kerja, pelatihan dan sosialisasi kepada pekerja serta perubahan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan pencegahan yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di masa depan. Setelah ini masuki tinjauan pustaka. Hazard adalah pemeriksaan struktur dan sistematis yang direncanakan atau proses atau operasi yang ada untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang mungkin mewakili resiko untuk personel dan atau peralatan atau mencegah efisien operasi. Tujuan penggunaan studi hazard adalah untuk meninjau suatu proses pada sistem secara sistematis untuk menentukan apakah proses penyimpangan dapat mendorong ke arah kejadian atau kecelakaan tidak diinginkan. Berikut tahapan untuk melakukan identifikasi hazard dengan menggunakan hazard worksheet dan risk assessment sebagai berikut. 1. Memahami urusan operasi pada area penelitian. 2. Mengenal bahaya yang ada pada area penelitian. 3. Memenuhi patokan pada hazard worksheet dengan rangkaian yaitu A. Memilah bahaya yang ditemukan. B. Menguraikan adanya kekeliruan atau penyimpangan. C. Menceritakan kekeliruan atau penyimpangan yang telah diuraikan. D. Menilai tingkat bahaya dengan memakai kriteria likelihood terdapat pada tabel. Melakukan perangkingan dari tingkat bahaya yang telah ditemukan pengajuan hasil fokus dengan menghitung nilai F, likelihood, dan consequence. Kemudian menggunakan risk matrix pada gambar 1 yang Y dan Y merancang perbaikan untuk tingkat bahaya yang memiliki level ekstrim. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa di gambar 1 itu ada skala consequence atau keparahan. Keterangannya yaitu warna merah yaitu ekstrim, 2 yang warna kuning itu risiko tinggi, yang warna hijau risiko sedang, yang biru risiko rendah. Next, metode penelitian. Metode penilaian ini menggunakan pendekatan hazard untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya di kerja. Teknik hazard dipilih karena hazard merupakan metode kualitatif yang mudah untuk dipahami, sistematis, dan menuntut untuk memperoleh hasil yang diteliti. Metode yang dipakai yaitu metode kualitatif deskriptif. Studi ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Berikut adalah alur penelitian yang dapat digambarkan dalam flowchart. Mulai dari studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Lalu ke pengumpulan data, yaitu ada data primer dengan observasi, dokumentasi lapangan. Yang kedua ada data sekunder melalui profil perusahaan, visi dan misi, dan yang terakhir struktur organisasi. Ada terus selanjutnya ke pengolahan data, ada likelihood, consequence, risk matrix, analisa, kesimpulan saran, dan selesai. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan data, selanjutnya pengolahan data dimulai dari identifikasi proses tumbuhan hazard dan kemungkinan risiko yang akan ditimbulkan. Berikut identifikasi proses hazard dan risiko yang dapat dilihat pada tabel 2. Di sini telah dijelaskan di tabel 2 ada rekognisi proses hazard dan risiko. Proses contoh yang pertama itu ada proses tempah buah sawit. Uraian temuan hazardnya memindahkan buah sawit dari tempat penerimaan buah sementara ke dalam lori perebusan. Risikonya yang pertama terjatuh dari ketinggian, yang kedua tertimpa buah sawit, yang ketiga terkena gancu, yang keempat terjepit pengunci bak. Dan di sini terdapat 8 pengolahan data dari proses hazard dan risiko ya, sudah dijelaskan. Next. Setelah mengidentifikasi proses bahaya dan risiko, langkah berikutnya yaitu melakukan penelitian terhadap lingkungan dan konsekuensi dari masing-masing sumber risiko bahaya. Proses ini dilakukan bersama dengan para ahli atau expert yang terkait dengan perusahaan. Sini gambar 3 telah dijelaskan penilaian terhadap lingkungan dan konsekuensi, tapi gambarnya juga tidak terlalu jelas ya teman-teman. Next. Kemudian setelah didapatkan nilai likelihood dan consequence, maka langkah berikutnya yaitu mengalihkan nilai likelihood dan consequence, maka diperoleh tingkat bahaya pada risk matrix. Dari risk matrix dapat dihitung skor risiko dan prioritas berdasarkan rumus risk score untuk melakukan tindakan perbaikan. Skor risiko dan prioritas terdapat pada gambar 4.
Dari gambar di atas dapat disimpulkan tingkat bahaya atau ekstrim sebesar 60%, tingkat bahaya tinggi sebesar 23%, tingkat bahaya sedang sebesar 15%, dan tingkat bahaya rendah sebesar 2%. Di sini sudah dijelaskan ada risk score-nya ya, teman-teman. Dari sumber bahaya dalam tahapan penilaian resiko, maka tindakan selanjutnya adalah hazard worksheet. Berikut hazard worksheet dapat dilihat pada tabel 3. Ya, yang contoh dari hazard worksheet yang pertama itu ada pemurnian. Ada 3. Yang pertama pemurnian. Uraian temuan hajatnya memisahkan antara minyak dengan air dan kotoran, dan hasil akhir adalah minyak murni. Risikonya, yang pertama terkena minyak panas, yang kedua terjatuh dari ketinggian, yang ketiga terbentur saluran pipa. Sumber hazard, kondisi lingkungan kerja, dan tindakannya yaitu memakai alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, sepatu, kacamata, dan pelindung kepala. Dan berdasarkan tabel 4 mengenai hasil worksheet, stasiun respirasi itu berdasarkan mereka sadar pasir minyaknya minyak dan diverting screen, pemisahan sebagian minyak dari split, pemisahan minyak dengan nilai sentrifugal, penimbunan atau pengiriman minyak ke extract tank yang memiliki sumber bahaya jika terjadi penyimpangnya, yaitu terkena minyak panas, terjatuh dari ketinggian, terbentuk pipa salur, terkena uap panas. Selanjutnya pada internal bahaya yang ditemukan yaitu luka cedera, panas, tergelincir atau jatuh kebisingan, dermatik otak, gangguan pernapasan. Kemudian bahaya yang terdapat pada saluran boiler yaitu panas, kebakaran, dan ledakan, kebisingan, luka bakar, tergelincir atau terbentur setrum. Kesimpulan Kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya itu ada 2 jenis kecelakaan kerja pada PT Gunung Mas Raya, yakni ringan dan berat. Kecelakaan ringan seperti terjatuh dan terpeleset dapat menyebabkan luka gores dan nyeri, sedangkan kecelakaan berat seperti pergelangan tangan terjepit di nut polishing drum dan airlock yang dapat menyebabkan patah tulang. Berdasarkan materi risiko yang didapatkan, ditemukan potensi bahaya sebanyak 60% tergolong ekstrim, 23% tergolong tinggi, 15% tergolong sedang, dan 2% tergolong rendah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.